Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pertemuan kita kali ini kita akan masuk pembahasan materi tentang extension dan dial plate. Sebelum itu kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Yuk mari kita belajar bareng-bareng. Kali ini saya angkat topik materi tentang extension dan dial plate. Definisi extension adalah alamat dialing yang digunakan dalam perangkat IVI phone. Itulah yang dinamakan extension. Pada pembahasan pada materi ini sebenarnya adalah mengulang kembali materi kelas 11 pada bab 4, itu tentang asterisk pada server berbasis Debian Linux. Ini skema saya tampilkan tentang topologi jaringan VoIP dengan asterisk. Seperti pada gambar, contoh gambar ini menghubungkan antara IP phone 12 dan IP phone 1. Dibutuhkan metode dialing number yang dialamatkan pada masing-masing perangkat. Dalam konfigurasi extension tersebut disimpan dan dikelola dalam asterisk. Jadi extensionnya itu sering dikenal dengan ekstensi, adalah pelabelan yang dapat berupa susunan karakter dengan format numerik yang dialamatkan pada sebuah perangkat. Dalam pencariannya, ekstensi yang tersimpan dalam server akan dievaluasi dan dicocokkan jika ada request panggilan pada nomor tertentu. Ya, lalu bagaimana cara proses yang dilakukan jika terjadi panggilan dalam jaringan telepon? Nah, baik itu secara internal melalui mekanisme PBX maupun penggunaan jalur antar IV PBX tersebut. Anda membutuhkan sistem dial plane yang bertugas menjadi sistem routing. Jadi menjembatani panggilan dari satu device ke device lainnya. Baik itu panggilan antar ekstensinya dalam PBX yang sama maupun antar PBX yang berbeda. Berikut tentang komponen untuk konfigurasi extension dalam server VoIP asterisk. Ini ada 4 bagian. Yang pertama itu extension, kedua priority, 3 common, 4 parameter. Nah, di poin pertama extension terdiri dari baris kode yang menggunakan format karakter tertentu untuk bentuk string, baik itu dalam bentuk numerik, huruf maupun beberapa jenis simbol yang diizinkan penggunaannya. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu poin B tentang priority. Priority adalah daftar urutan perintah yang harus dieksekusi dalam sebuah extension. Jadi biasanya dalam format numerik itu bertipe data integer. Jadi pada asterisk order instruksi paling awal akan ditandai dengan prioritas 1. Jadi jika sistem asterisk tidak menemukan prioritas 1, sistem tidak dapat mengeksekusi baris perintah dalam extension tersebut. Urutan pada proses prioritas ke-1 akan diteruskan ke prioritas berikutnya secara berurutan dari kecil ke besar atau yang disebut dengan ascending. Caranya dengan menambahkan daftar prioritas baru, misalnya setelah berhasil mengerjakan prioritas ke-1, asterisk akan menambah prioritas kedua dan seterusnya. Jadi catatannya, jika prioritas selanjutan tersebut tidak terdefinisi, asterisk akan menghentikan prosesnya. Selanjutnya poin ketiga tentang common. Common itu adalah format perintah yang dikenali oleh sistem asterisk dan dapat dieksekusi.
Dan terakhir adalah poin D, itu parameter ketika Anda menjalankan command tertentu dalam asteriknya, terkadang Anda juga menyertakan beberapa parameter untuk melengkapi instruksi tersebut. Selanjutnya, pengaturan tentang konfigurasi pada server VoIP dengan asterik ini ada beberapa poin. Yang poin pertama tentang mengkonfigurasi extension, yang B itu pengaturan tentang konteks generalnya. Selanjutnya poin C tentang pengaturan konteks secara global, dan D mengatur real konteksnya, dan poin E adalah mengatur extensionnya. Berikut penjelasan beberapa properties pengaturan konfigurasi dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Poin A itu tentang mengkonfigurasi extension.conf-nya itu adalah salah satu file konfigurasi yang paling sering untuk dipahami dan disetting ketika Anda menggunakan salah satu software terkenal, yaitu Asterisk PBX. File ini berisi tentang konfigurasi dialplane. Dapat dikatakan bahwa dialplane adalah inti dari sistem Asterisk itu sendiri, yaitu tentang role yang menjelaskan mekanisme Asterisk PBX dalam menangani panggilan masuk dan panggilan keluar. Pada poin B tentang mengatur konteks secara general, jadi pada bagian baris pertama kode pengaturan konteks pada file extensionnya itu adalah secara general jadi ada 3 opsi yang dapat Anda berikan pada bagian ini. Yang pertama static, 2 write protect, 3 auto fault through. Pada pilihan static itu secara defaultnya konfigurasi awal akan diarahkan pada pilihan yes jika nilai static yes, dan jika keterangannya no itu write protect-nya. Jadi Anda dapat menyimpan proses dialplane itu menggunakan command line atau dinamakan save dialplane. Secara teknik penyimpanan dialplane ini tidak akan mengubah secara permanen pada file extensionnya. Keterangan yang kedua pada pilihan 3 opsi tersebut, write protect-nya tetap sama ya, pilihan yes atau no. Opsi yes untuk mengizinkan Anda mengubah konfigurasi dialplane tanpa mengubah file konfigurasi extensionnya. Lalu kemudian opsi yang ketiga tentang auto fault through itu jika bernilai yes, Asterisk akan menutup semua sesi panggilan jika telah selesai. Jika bernilai no, Asterisk akan menunggu extension dihubungi meskipun sesi panggilan itu telah selesai. Selanjutnya di poin C tentang mengatur konteks secara globalnya. Jadi pada bagian global ini digunakan untuk menentukan variabel yang dapat Anda deskripsikan sendiri dengan tujuan dapat dipanggil dalam extension. Tidak seperti penamaan pada variabel dalam bahasa pemrograman yang case sensitif. Pada Asterisk penamaan variabel tidak akan membedakan besar atau kecilnya huruf. Selanjutnya yang poin D tentang mengatur real context. Pada poin ini bagian global dan generalnya semua baris kode dalam extensionnya akan dianggap sebagai bagian dari call context. Poin yang terakhir adalah poin E, yaitu tentang mengatur extensionnya. Jadi apakah definisi extension itu dalam Asterisk memiliki konsep yang sama dengan nomor telepon. Jadi secara umum itu adalah benar.
Dalam penggunaannya, ekstensi dalam asterisk diperluas dan dibedakan berdasarkan penomorannya. Sebagai berikut. Yang pertama itu tentang literal, kemudian predefined, 3 Vatten, 4 daftar function dialflen dalam asterisk. Pada literal itu tipe ekstensinya terdiri angka 0 sampai 9, karakter hurufnya A, B, C, dan D, penamaan alfabet A sampai Z, besar kecil huruf. Dalam ekstensi cukup sensitif karena asterisk akan memeriksa penggunaannya untuk dicocokkan dengan konteks dalam file konfigurasi extensionnya. Selanjutnya itu pada predefined-nya. Untuk jenisnya ada beberapa jenis penamaan ekstensi, yang A keterangan T absolute timeout, kemudian O itu operator, H hang off, T timeout, I invalid, S star. Kemudian pada penomoran tentang Vatten, ciri khas khusus penamaan ekstensi Vatten adalah nomor ekstensi di awal dengan tanda underscore. Antara lain digunakan dalam ekstensinya memiliki pengertian ya. X mewakili setiap digit dari 0 sampai 9, kemudian Z mewakili setiap digit dari angka 1 sampai 9, kemudian N mewakili setiap digit dari angka 2 sampai dengan 9. Lalu kode 1897 menggunakan angka yang berada dalam tanda kurung, seperti contoh misalnya 1897. Kemudian keterangan wildcard dapat digunakan untuk semua digit yang tersisa. Lalu kemudian daftar function dialflennya dalam asterisk itu beberapa poin. Ada beberapa poin. Yang poin A itu cut. Cut itu memungkinkan Anda untuk membagi konten suatu variabel menggunakan pembatas yang tertentu. Selanjutnya daftar function dialflen, poin B tentang call all, fungsi untuk memungkinkan Anda untuk mengatur ID pemanggil. Kemudian daftar function name, fungsi ini digunakan untuk mengatur nama pemanggil. Selanjutnya function dial num, fungsi untuk berguna mengatur nomor pemanggil. Selanjutnya adalah call rd-nis, fungsi digunakan untuk melakukan setting dan mengedit nomornya. Selanjutnya poin function language itu berguna untuk mengatur bahasa yang digunakan. Poin berikutnya adalah timeout atau absolute, digunakan untuk membatasi durasi percakapan. Kemudian function berikut dialflennya itu tentang digit, digunakan untuk membatasi interval dalam waktu antara digit ketika pengguna mengetikkan nomor ekstensi pesawat telepon yang dituju. Ada juga function dialflen itu respon, digunakan untuk membatasi waktu maksimum dalam proses menunggu respon. Kemudian dialflen berikutnya get, berfungsi untuk mengambil atau menyimpan nilai dalam basis data asterisk. Lalu berikutnya adalah dbput, menggunakan untuk mengambil dan menyimpan nilai dalam basis data asterisknya.
Ada juga akun code dapat digunakan untuk mengubah kode akun pemanggil. Selanjutnya match, MATH, dapat digunakan sebagai fungsi melakukan operasi matematika sederhana. Berikutnya check, dapat digunakan untuk membandingkan dua checksum MD5-nya. Lalu terakhir tentang MD5, itu perintah yang digunakan untuk menghitung MD5 pada checksum pada sebuah string. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.